Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fatati akan memberikan materi lagi, mempertegas lagi materi yang sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Mungkin pemahamannya belum maksimal, maka saya ulang lagi. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pembagian hadis. Hadis itu jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu mungkin, karena selama Rasulullah hidup beliau berbicara, beliau melakukan, keadaan beliau bagaimana, itu adalah menjadi hadis. Karena pengertian hadis itu sendiri kalian ingat adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Maka ulama hadis membagi hadis dengan dua tinjauan, yaitu dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Dari segi kualitas itu maksudnya adalah hadis tersebut bisa diterima atau bisa ditolak sebagai hujah. Sedangkan dari segi kuantitas adalah dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan. Kualitas hadis bisa diterima atau ditolak, artinya tidak semua hadis itu bisa dijadikan sebagai hujah atau memang diklasifikasi dalam beberapa tingkatan. Nah, secara kualitas, hadis itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi namanya sahih, tingkatan yang kedua adalah hasan, tingkatan yang terakhir disebut hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Dikatakan sahih karena hadis telah memenuhi syarat, antara lain 1, musnid atau memiliki sanad. Sanad itu adalah rangkaian perawi. Misalkan kalau kita ada hadis didahului dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud sebagai sanad. Yang kedua adalah sanadnya bersambung. Artinya dari rangkaian perawi yang jumlahnya mungkin lebih dari 1, itu sanadnya bersambung. Contohnya akhbarona Malik an Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bersambung, tidak ada yang terputus. Kalau terputus adalah dari fulan dan tidak diketahui. Nah, itu namanya sudah tidak bersambung. Kalau sudah tidak bersambung maka tidak bisa disebut sebagai hadis sahih. Yang kedua adalah seluruh perawinya dobit dan adil. Pengertian dobit ini ada 2. Ada namanya dobit sodri, yaitu daya hafal kuat. Daya hafal kuat ini berlaku bagi perawi hadis golongan sahabat karena mereka tidak menulis hadis. Kemudian dobit kitabi artinya adalah bagi penulis hadis, dia menjaga keaslian kitab. Kemudian disebut adil. Sikap adil maksudnya adalah menjaga dirinya dengan akhlakul karimah. Kemudian syarat berikutnya adalah hadis tersebut tidak ada syaz. Syaz itu adalah hadis tersebut tidak ada pertentangan dari periwayatan yang lebih kuat. Terakhir, hadis itu tidak ada ilat atau tidak ada cacat atau janggal. Nah, kalau sudah memenuhi syarat seperti ini, maka hadis tersebut adalah sahih. Para ulama sudah mengklasifikasi hadis sahih. Misalkan Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim, Sahih Muslim, dan seterusnya. Mereka sudah mengumpulkan hadis sahih. Kemudian yang kedua disebut hadis hasan. Hadis hasan itu adalah pengertiannya hadis yang memenuhi syarat sebagaimana hadis sahih. Para ulama banyak yang menyamakan antara antara hadis sahih dan hadis hasan. Sama, namun ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya adalah terletak pada kualitas kedobitan perawinya. Kualitas kedobitan perawi hadis sahih itu lebih tinggi, sedangkan hadis hasan sedikit di bawahnya. Terakhir hadis dhaif. Dhaif itu hadis yang disebut sebagai hadis yang lemah, yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana hadis hasan. Salah satu saja tidak ada sanadnya atau tidak bersambung dan sebagainya, itu sudah langsung
kualitasnya menjadi hadis doif. Namun hadis doif itu bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan amal kebajikan. Nah, ini saya menjelaskan di video yang pertama adalah hadis dilihat dari segi kualitas. Nanti akan saya lanjutkan pada pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas atau dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan. Demikian, nanti saya lanjut ke video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.